Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kisah hidup yang luar biasa dan penuh perjuangan. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat berilmu, tekun mencari kebenaran, dan memiliki perjalanan spiritual yang panjang sebelum akhirnya menemukan Islam. Sebagai seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat kebijaksanaan dan keteguhannya dalam beragama, Salman Al-Farisi meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Islam. Salman Al-Farisi lahir sekitar tahun 568 Masehi di wilayah Isfahan, Persia, sekarang Iran. Nama lengkapnya adalah Salman bin Islam, atau Salman Al-Farisi, dan ia berasal dari keluarga Persia yang terpandang. Ayahnya adalah seorang petinggi dari suku Madzayah, yang sangat memuja api dan merupakan penganut agama Majusi, atau Zoroastrianisme, sebuah agama yang sangat dihormati pada masa itu di Persia. Sejak kecil, Salman Al-Farisi menunjukkan minat yang besar terhadap pemikiran dan agama. Ia tidak merasa puas dengan agama yang dianut oleh keluarganya, yaitu agama penyembahan api, atau Majusi, dan mulai mencari kebenaran di luar ajaran keluarganya. Keinginan Salman Al-Farisi untuk menemukan kebenaran membuatnya meninggalkan rumahnya di Persia pada usia muda. Ia memulai perjalanan panjang mencari agama yang benar, yang dimulai dengan berpindah agama dari Zoroastrianisme ke agama Kristen. Setelah meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya, Salman bergabung dengan seorang pendeta Kristen di Syria, atau Suriah. Ia mempelajari ajaran Kristen dengan tekun dan hidup dalam kesederhanaan bersama sang pendeta. Namun, sebelum meninggal, sang pendeta memberitahu Salman bahwa zaman kenabian yang lebih besar akan segera datang, dan mengarahkannya untuk mencari nabi yang akan muncul di tanah Arab. Sebelum sang pendeta wafat, ia menyebutkan bahwa nabi yang dimaksud akan muncul di tanah yang memiliki banyak pohon kurma, yang akan menjadi tempat nabi itu diutus. Setelah menerima pesan tersebut, Salman melanjutkan perjalanannya menuju Arab untuk mencari nabi yang dijanjikan. Dalam perjalanan, ia dihadapkan pada banyak kesulitan. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan ini adalah ketika Salman ditangkap oleh sekelompok orang Yahudi yang memperbudaknya. Ia akhirnya dijual sebagai budak kepada seorang pemilik perkebunan kurma di Madinah. Ketika Salman tiba di Madinah dan menjadi budak di perkebunan tersebut, ia mendengar tentang Nabi Muhammad yang baru saja diutus sebagai Rasul. Salman yang telah lama mencari kebenaran merasa bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang dicari selama ini. Ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengungkapkan niatnya untuk memeluk Islam. Setelah mendengarkan cerita Salman dan mengetahui bahwa ia telah menjalani pencarian panjang, Nabi Muhammad dengan penuh kehangatan menerima keislamannya. Salman menjadi seorang muslim yang tulus dan bergabung dengan komunitas muslim di Madinah. Salman Al-Farisi tidak hanya dikenal karena pencariannya yang panjang, tetapi juga karena perannya yang sangat penting dalam berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Salah satu kontribusi besar yang dikenang dalam sejarah Islam adalah Perang Khandaq, atau Perang Parit, yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, atau 627 Masehi. Pada saat itu, pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya mengepung Madinah. Ketika Nabi Muhammad meminta saran dari para sahabat mengenai cara bertahan dari serangan tersebut, Salman Al-Farisi memberikan ide untuk menggali parit sebagai pertahanan. Ide ini sangat berhasil, dan parit yang digali oleh kaum muslimin dengan bantuan Salman menghalangi pasukan Quraisy untuk masuk ke Madinah. Keberhasilan ini membuktikan kebijaksanaan Salman dan kontribusinya yang sangat berharga dalam pertempuran tersebut. Di negeri Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan lika-likunya. Maka tampillah ia mengajukan usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian honda atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Salman radhiyallahu anhu tersebut. Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Pada suatu malam, Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Salman Al-Farisi dikenal dengan ketulusan hatinya dalam memeluk Islam. Salah satu kisah yang terkenal tentang Salman adalah saat Nabi Muhammad bertanya kepadanya tentang asal-usul dan perjalanan hidupnya. Salman menceritakan perjalanan spiritualnya yang panjang, dari seorang Majusi, kemudian menjadi Kristen, hingga akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Nabi Muhammad sangat menghargai perjalanan panjang Salman untuk mencari kebenaran dan menganggapnya sebagai contoh teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran dan pencarian ilmu. Nabi Muhammad juga menyebut Salman sebagai bagian dari keluarganya,
dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Salman adalah bagian dari keluarga kami, Ahlul Bait, hadis riwayat Tirmidzi. Setelah memeluk Islam, Salman Al-Farisi mendapat tempat yang sangat dihormati di kalangan umat Islam. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling bijaksana dan berpengetahuan luas, baik dalam ilmu agama maupun dalam urusan duniawi. Salman dipercaya untuk memegang peran penting dalam berbagai urusan administrasi dan militer. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Salman diangkat sebagai gubernur di Ktesiphon, sebuah kota di Persia, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, Salman berhasil membawa banyak orang di wilayah tersebut masuk Islam. Salman Al-Farisi wafat pada tahun 35 Hijriah, atau 656 Masehi, di Ktesiphon, Persia, sekarang Irak. Meskipun ia adalah orang Persia asli, Salman sangat dihormati oleh umat Islam dan diakui sebagai salah satu sahabat terbaik yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat wafatnya, banyak sahabat Nabi Muhammad yang merasa kehilangan, dan mereka menganggap Salman sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Meskipun berasal dari tanah yang jauh dan memiliki latar belakang yang berbeda, Salman dianggap sebagai simbol kesetiaan, pengorbanan, dan pencarian kebenaran yang sejati. Salman Al-Farisi meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh teladan bagi umat Islam dalam hal ketekunan dalam mencari ilmu dan kebenaran, kesetiaan kepada Nabi Muhammad, serta pengorbanannya untuk agama Islam. Salman juga dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, yang sangat berguna dalam banyak aspek kehidupan umat Islam, mulai dari militer, administrasi, hingga dakwah. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus mencari kebenaran dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, dengan perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan pencarian akan kebenaran. Sebagai seorang yang berasal dari Persia, Salman memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ia dikenal sebagai simbol pencarian kebenaran, kesetiaan, dan pengorbanan. Saluran perjuangannya untuk mencari agama yang benar menjadikannya sebagai contoh bagi umat Islam untuk selalu mencari ilmu dan selalu berpegang pada kebenaran yang hakiki.